kami hormati, sesaat lagi acara Disnatalis Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang ke-1 tahun 2020 akan segera dimulai. Kami informasikan bagi Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Zoom, dimohon untuk dapat menonaktifkan mikrofon dan juga menyalakan fitur video. Disnatalis PEP Bandung tahun ini dilaksanakan secara virtual dengan mengusung tema Achieve It and Growing Stronger. Baik, yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ESDM), Bapak Prahoro Yulianto Nur Cahyo, PhD, yang kami hormati Pelaksana Tugas Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat, yang kami hormati perwakilan dari Badan Usaha Bidang Pertambangan, yang kami hormati para rektor perguruan tinggi di Bandung, yang kami hormati para kepala program studi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, para undangan dan mahasiswa PEP Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara Disnatalis ke-1 Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung tahun 2020. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars KESDM, dan Mars PEP Bandung. Hadirin dimohon untuk dapat menyalakan fitur mikrofon. Tanah air
Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Asep Rohman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili pelaksana tugas Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung memimpin acara. Pada saat ini Bapak pelaksana tugas Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dalam kondisi yang kurang baik, dan mari kita doakan agar beliau dan keluarga segera dipulihkan kesehatan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Dies Natalis ke-1 Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung secara resmi dibuka. Pembacaan doa. Hadirin yang kami hormati, marilah kita Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada acara Dies Natalis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Kami dapat berkumpul dalam rangka mensyukuri pelaksanaan Dies Natalis ke-1 Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangilah kami, keluarga besar PEB Bandung. Berkahi dan senantiasa bimbinglah kami dalam melaksanakan tugas kami, yaitu mempersiapkan tenaga ahli, pemuda-pemudi yang mampu dan handal berjuang mengisi kemerdekaan di bidang pertambangan. Ya Allah yang Maha Pengasih, anugerahilah kami ketenangan dan kedamaian dalam berjuang dan bekerja membesarkan PEB Bandung. Jadikanlah PEB Bandung sebagai wahana pendidikan yang dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan iman dan takwa, sehingga kami dapat lebih istiqomah dalam mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia. Ya Allah yang Maha Perkasa, karunialah PEB Bandung sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasional yang dapat dan mampu menyebarkan ilmu yang bermanfaat, maslahat di dunia dan akhirat, dan bimbinglah kami ke jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ya Allah yang Maha Perkasa, hiasilah kami, keluarga besar institusi PEB Bandung, dengan akhlak yang mulia, yaitu akhlaknya para nabi, para syuhada dan sholihin, sehingga tetap konsisten terhadap kebenaran yang Engkau amanahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, selanjutnya laporan pelaksana tugas Direktur PEP Bandung yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Asep Rohman dan dilanjutkan dengan penayangan video kilas balik Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Laporan pelaksana tugas Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Prahoro Nur Cahyo, PhD. Yang kami hormati, Profesor Wirat Madja Puja. Yang kami hormati, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Insinyur Dwi Nugroho, MSc. Yang kami hormati, Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Beni Bandanajaya. Yang kami hormati,
General Manager Division Head Human Capital and Learning Division, PT Pama Persada Nusantara, Bapak Abdul Nasir Maksum. Yang kami hormati para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPSDM SDM, Inspektorat Jenderal SDM, Direktorat Jenderal Minerba, Balitbang SDM, dan Badan Geologi SDM. Yang kami hormati Kepala Daerah dan pimpinan perguruan tinggi, yang kami hormati pimpinan Badan Usaha Sektor SDM, yang kami hormati para undangan, serta mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan ridho-Nya pada pagi hari ini yang sangat berbahagia ini kita semua bisa hadir secara daring dalam rangka peringatan Dies Natalis Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang pertama. Puji syukur terkhusus bagi kami, Sivitas Akademika Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, karena pada hari ini genap 1 tahun usia Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Ucapan terima kasih yang dalam kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu para undangan, rekan-rekan media, serta adik-adik mahasiswa yang hadir pada acara peringatan Dies Natalis ini. Bapak Kepala Badan dan hadirin yang berbahagia, 1 tahun yang lalu, 9 September 2019, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Permen SDM nomor 6 tahun 2019 tentang organisasi kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Sebuah capaian dari suatu proses panjang yang dimotori oleh PPSDM Geominerba atas arahan Kepala BPSDM SDM. Berdasarkan keputusan Menristek Dikti nomor 648/KPT/1 Romawi/2019 tentang izin pembukaan prodi, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung memiliki 3 program studi diploma 3, yaitu 1. Teknologi Geologi dengan bidang minat eksplorasi geologi, geofisika, geokimia, dan pemetaan. 2. Teknologi Pertambangan dengan bidang minat eksplorasi penambangan dan pengolahan bahan galian. 3. Teknologi Metalurgi dengan bidang minat pengolahan, pemurnian mineral, dan pemanfaatan batu bara. Pada tahun pertama, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung telah menerima 82 orang mahasiswa dan pada tahun kedua ini akan menerima sebanyak 90 mahasiswa untuk 3 program studi tersebut. Bapak Kepala Badan dan hadirin yang berbahagia, Presiden Republik Indonesia dalam berbagai forum mengutarakan bahwa membangun SDM unggul merupakan prioritas utama pemerintah. Bahkan, tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia pada tahun 2019 adalah SDM unggul Indonesia Maju. Tema besar ini mengandung makna bahwa kemajuan Indonesia dapat dicapai jika didukung oleh pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Pembangunan sumber daya manusia adalah kunci kemajuan Indonesia di masa depan. SDM unggul memiliki korelasi erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan baik dalam dunia bisnis, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam membangun SDM yang unggul, perguruan tinggi harus tampil di garda terdepan. Perguruan tinggi adalah institusi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam mencetak sumber daya manusia yang kompetitif, inovatif, dan berkarakter yang mampu bersaing di tingkat global. Hadirin yang berbahagia, sejalan dengan hal tersebut, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil, ahli madya diploma 3 yang siap kerja di subsektor geologi, mineral, dan batubara di dalam negeri maupun di luar negeri. Sistem pendidikan di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung mengadopsi pendekatan cooperative for-to-based education untuk lebih menegaskan peran industri dalam membangun sumber daya manusia profesional yang handal dan kompeten di bidangnya melalui program magang industri. Implementasi dari sistem pendidikan cooperative for-to-based education ini, Politeknik Energi dan Pertambangan bermitra dengan industri untuk melaksanakan pendidikan D3 vokasi dengan 4 semester pendidikan dasar dalam bentuk kuliah dan praktek di kampus, dan 2 semester magang industri, tugas akhir, serta persiapan uji sertifikasi kompetensi.
Hadirin yang saya hormati, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung juga siap membuka kesempatan mengenyam pendidikan tinggi bagi masyarakat seluas-luasnya dan berkontribusi membangun ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki dampak besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Di tahun kedua dan seterusnya nanti, insya Allah, semangat yang melandasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung akan semakin ditingkatkan, yaitu semangat membangun SDM yang berkualitas dan berkontribusi membangun ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki dampak besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Para insan pendidikan dan hadirin yang saya muliakan, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung sedang berjalan menuju tujuan besar, yaitu ikut dalam penyiapan SDM unggul Indonesia. Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung tentu juga perguruan tinggi lain dituntut untuk menyiapkan generasi emas 2045. Dalam tataran teknis, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah dan industri agar perencanaan program, desain kurikulum, dan standar pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dies Natalis pertama ini merupakan momentum penting bagi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung untuk semakin meningkatkan kualitas institusi. Tahun ini juga menjadi tahun penting bagi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung karena harus bersiap menghadapi akreditasi pertama di tahun 2021 nanti. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan tentu membutuhkan dukungan banyak pihak. Para insan pendidikan dan hadirin yang saya muliakan, pada hari Dies Natalis yang berbahagia ini, seperti yang ada dalam tradisi perguruan tinggi, akan disampaikan pula orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Benny Bandanajaya, dan General Manager Division Head Human Capital and Learning Division dari PT Pama Persada Nusantara, Bapak Abdul Nasir Maksum. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Benny dan Bapak Abdul Nasir atas pencurahan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan untuk menyiapkan orasi ilmiah ini. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari orasi ilmiah ini. Perkenankan pada kesempatan Dies Natalis yang berbahagia ini pula, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang dalam kepada para pelopor pendiri Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, yaitu Bapak Profesor Wiratmaja Puja, Bapak Edi Prasojo, dan Bapak Insinyur Yose Rizal, dan tentunya Bapak Kepala PKSDM Geominerba, beserta seluruh jajarannya, serta seluruh sivitas akademika dan para pegawai Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang telah berjuang tanpa lelah mendorong penyelenggaraan di Dharma Perguruan Tinggi dalam periode tahun pertama ini. Di samping itu, kami juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh mitra perguruan tinggi dan badan usaha sektor SDM yang telah bekerja sama dengan kami selama ini. Segala macam kemajuan yang kami raih hari ini, semuanya adalah dorongan dan kerja kolektif bersama mitra. Sebagai akhir dari laporan ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya serta kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan kegiatan dan tugas kita bersama, sehingga kita mampu berkontribusi maksimal dalam pengayaan hasanah keilmuan dan keterampilan serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang pertama. Saya bangga dengan pencapaiannya selama 1 tahun. Semoga PIP Bandung dapat menciptakan tenaga terampil yang siap bekerja di sektor pertambangan dan menjadi pilar inovasi. PIP Bandung harus menjadi pilar inovasi bangsa untuk Indonesia maju.
Halo semua, perkenalkan nama saya Riki Darmawan dari Prodi Teknologi Pertambangan Angkatan Pertama tahun 2019. Saya juga salah satu mahasiswa dari salah satu perusahaan. Di sini saya akan menyampaikan kesan saya selama 1 tahun kuliah di PIP Bandung. Yang pertama, yang kedua, menambah wawasan. Yang kedua, memperbanyak teman. Yang ketiga, menjadikan diri kita lebih baik karena kita jauh dari orang tua dan hidup mandiri semua. Yang keempat, dosen di sini baik semua. Di sini saya akan mengucapkan Dirgahayu untuk PP Bandung yang pertama. PP Bandung dapat semoga kedepannya PP Bandung dapat mencetak baik dari generasi penerus bangsa, baik dari angkatan pertama maupun seterusnya. Saya bangga menjadi salah satu mahasiswa PP Bandung. Terima kasih. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Satria Bakti Wibawa dari Prodi Teknologi Geologi. Kesan saya tahun 2019. Kesan saya selama menjalani pendidikan di PP Bandung ada suka dengan keluarga ataupun mulai dari jauh dengan keluarga ataupun saudara di PP Bandung ini. Tetapi di PP Bandung ini saya bertemu dengan rekan-rekan yang baik dan ramah sendiri. Yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Saya mendapatkan dan di PP Bandung ini juga saya mendapatkan ilmu yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, dan saya mendapatkan pengalaman yang belum pernah saya alami. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat lagi berkumpul di kampus tercinta kita, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Selamat ulang tahun untuk Politeknik Energi. Selamat ulang tahun untuk Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Semakin jaya dan sukses selalu. Kedepannya semakin jaya dan sukses selalu. PP Bandung, yes! Nama saya Chandra Dewi Somantri dari Prodi Teknologi Metalurgi Angkatan Pertama tahun 2019. Kesan pertama saya masuk ke sini itu terutama dari fasilitas kelas dan kampus yang sangat lengkap. Lalu jalanan dosen dan mahasiswa terjalin sangat baik. Dan saya bisa menambah wawasan di bidang pertambangan, dan saya di Prodi Metalurgi bisa lebih jauh mengenal apa itu metalurgi, terutama di sini banyak praktek. Jadi untuk kedepannya saya bekerja, saya tahu akan seperti apa sangat baik. Untuk disnatalis saya bisa yang pertama, saya berharap saya tahu akan seperti apa, bisa jauh lebih baik dari sekarang. Disnatalis dan PP Bandung bisa menjadi politeknik terbaik di Indonesia dan bisa bersaing di nasional ataupun internasional. Sekarang dan PP Bandung bisa menjadi Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya berkenan yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bapak Prahoro Yulianto Nurcahyo PhD untuk menyampaikan sambutan dalam acara Disnatalis PEP Bandung. Terima kasih Mbak MC. Yang saya hormati, ini saya lihat, saya diberikan list nih, tapi saya sudah lihat siapa yang hadir melalui Zoom. Yang saya hormati senior dan kakak yang selama ini selalu membimbing saya, Bapak Igusti Nyoman Wiratnaja, Kepala BPSDM, ESDM periode 2017-2020. Kemudian Pak Wahid Sugiman, PLT Direktur PP Bandung. Sekaligus saat ini ada Mas Dr. Asep yang in charge untuk kegiatan kali ini. Yang saya banggakan Pak Eko Budi Lelono, kolega saya, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM. Ada Bu Yuli Rahwati, Sekretaris Balitbang Kementerian ESDM. Siapa kabar? Ada Pak Beni Bandana Jaya, Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah bersedia untuk memberikan orasi ilmiahnya pada pagi hari ini. Ada Bapak Abdul Nasir Maksum, General Manager Division Head Human Capital and Learning Division, PT Pama Persada Nusantara. Ada senior dan kolega saya sebelumnya, Bapak Edi Prasojo, Kepala BPSDM Geominerba, periode 2016-2018. Selamat pagi Pak. Ada Bapak Wayan Sueca dan Bapak Agus Budi Wantoro dari Institut Teknologi Bandung.
Saya melihat ada beberapa kepala pusat dari Kementerian BPSDM, Kementerian SDM, ada Pak Wahid, ada lihat Pak Aparatur, Pak Edi, Kepala BPSDM Geominerba saat ini, Pak Nugroho. Saya juga melihat Pak Yose. Terima kasih Pak Yose sudah bersedia untuk bergabung dengan kami. Serta para pejabat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kepala daerah dan pembinaan perguruan tinggi, perwakilan dari badan usaha dan badan usaha tetap bidang pertambangan, para undangan, Sivitas Akademika Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada kita semuanya. Tentu ini sudah menjadi bagian dari kita untuk tidak pernah lepas memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada kesempatan hari ini masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu bersama meskipun melalui virtual pada acara Disnatalis yang pertama ini, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung pada tanggal 9 November 2020 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Kalau kita melihat usia 1 tahun ini, usia yang kalau dari baby ini usia yang perlu asupan. Jadi kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar nanti setelah masuk PAUD ya bisa berlari kencang, dan selanjutnya nanti yang kewalahan adalah bapaknya. Jadi biasanya setahun ini disuruh berdiri, kemudian 2 itu sudah mulai belajar merangkak dan mulai belajar berjalan, dan ketika nanti sudah masuk PAUD, nah orang tuanya yang kewalahan karena ternyata larinya lebih kencang daripada orang tuanya. Bapak Ibu yang saya bahagiakan dan saat ini juga saya banggakan, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati bersama. Yang pertama, saat ini kita dihadapkan pada kondisi yang berubah. Zamannya berbeda. Saat ini kita sepakat ini adalah zamannya milenial, dan tentu zaman yang ada sekarang ini berbeda dengan zamannya Pak Wirat dulu, zaman saya dulu, dan zaman para kapus dulu. Mungkin juga berbeda dengan zamannya Pak Beni dulunya. Nah, untuk itu perlu kita adapt, kemudian juga adapt. Ini sesuatu yang harus kita cermati bersama-sama, baik dari sisi perilaku, juga bagaimana kita mensiasatinya nanti ke depannya. Mengapa ini menjadi penting? Kalau kita melihat saat ini, kita berhadapan dengan generasi milenial, jadi adik-adik kita yang baru datang hari ini, inilah adalah wajah-wajah milenial kita, yang tentu pandangan dan cara berpikirnya mungkin banyak berbeda dengan yang dulu kita lakukan. Jadi ini perlu cara-cara yang strategis, taktik yang perlu kita sinergikan, sehingga cara penyampaian dan cara kita berkomunikasi akan jauh lebih mengena ke mereka-mereka ini, generasi Z ini. Seperti kita tahu, ke depan kompetensinya itu adalah bagaimana menjadikan semua orang atau setiap dari kita itu menjadi unik. Jadi adalah suatu kewajiban bagi kita perguruan tinggi ini membekali kepada adik-adik mahasiswa dengan bekal yang mampu menjadikan mereka sebagai salah satu jembatan untuk meningkatkan kompetensi yang ada. Jadi kalau kita lihat, ini perlu saya sampaikan dan mengajak ke dari mahasiswa dan seluruh aktivis akademika, mari kita tanamkan ini nilai-nilai kebersamaan dan kesungguhan hati, sehingga menjadi fondasi yang kuat untuk membangun PIP Bandung ini. Seluruh sivitas akademika yang saya hormati, saya atas nama Sivitas Akademika memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, dan dengan menitipkan putra-putrinya untuk bersekolah di PIP Bandung ini. Juga kepada para dosen, saya berpesan untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang ada, karena trust ini harus kita jaga, dan ini sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan nanti ke depannya. Dan selalu saya titipkan juga kepada para
dosen dan pembimbing yang terlihat langsung dengan adik-adik mahasiswa untuk selalu update dengan knowledge yang ada, karena perkembangan teknologi dan ilmu yang ada saat ini, terutama di sektor ini bergeraknya cepat. Kita tidak bisa bertumbuh hanya dengan ilmu-ilmu kita yang dulu, jadi ilmunya selalu berkembang, karena kalau tidak berkembang, kita nanti yang akan dilibas oleh perkembangan zaman. Di akhir kata, saya sampaikan selamat kepada PIP Bandung yang telah menempuh usia 1 tahun. Tentu ini tidak mudah perjalanan menuju level yang seperti ini, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang kita awali dengan niat yang tulus. Sekali lagi, segala sesuatu hanya akan dapat kita sampaikan, kita dapatkan sesuai dengan niat awal kita. Untuk itu, mari semua para adik-adik mahasiswa, juga para dosen dan sivitas akademika di PIP Bandung untuk meluruskan niat kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita raih nanti ke depannya, terutama ilmu yang kita dapatkan dan kita sebarkan, membawa keberkahan bagi kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga PIP Bandung tetap jaya selamanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemotongan tumpeng. Acara seminar online yang dalam hal ini akan dibuka dengan penayangan video oleh Bapak Dr. Beni Bandanajaya STMT selaku Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul Peranan Pendidikan Vokasi dalam Menciptakan SDM Unggul yang Siap Kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, serta jajarannya, Kepala BPSDM ESDM, Kepala Badan Geologi ESDM, Kepala Badan Litbang ESDM, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Dirjen Minerba dan jajarannya, seluruh perwakilan perguruan tinggi yang hadir, serta tamu undangan yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama di sini dalam rangka peringati Disnatalis Politeknik Energi Pertambangan Bandung. Saya ucapkan selamat untuk Politeknik Energi dan Pertambangan atas Disnatalis. Dalam kesempatan ini saya diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa memaparkan tentang kesiapan SDM yang unggul untuk siap bekerja yang dihasilkan dari sebuah proses pendidikan politik. Sebelumnya tentunya saya akan share screen terlebih dahulu, mohon izinnya. Berikut saya akan sampaikan bagaimana peranan pendidikan vokasi dalam menciptakan SDM unggul yang siap kerja. Ya. Nah, di sini kita punya kondisi. Yang pertama, kita lihat sebelah kanan yang coklat.
Jadi ada lulusan, dia punya IPK, tentunya juga punya gelar. Setelah lulus, dia pasti butuh kerja untuk mencari kerja di industri, misalnya, di dunia kerja. Nah, dunia kerja sebaliknya sebetulnya juga butuh sumber daya manusia yang dia cari dari lulusan-lulusan yang ada. Teknik, universitas, akademi, institut, dan sebagainya. Tapi dia punya standar kompetensi setinggi kebutuhan dia, sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, keduanya ini kadang-kadang menjadi sebuah problem, ya, di mana problemnya apa? Kualitas lulusan versus kebutuhan tenaga kerja di dunia kerja, ya, itu apakah cocok atau tidak? Jadi kalau kita flashback kepada proses pendidikannya, maka kita lihat bahwa luaran yang dihasilkan sebagai sebuah lulusan itu berasal dari sebuah kurikulum, ya, yang dibangun untuk mencapai satu capaian pembelajaran sehingga membangun sebuah kompetensi lulusan. Nah, bentuk formilnya adalah dia punya ijazah. Bentuk ijazah itu adalah bentuk formil yang diberikan oleh perguruan tinggi bagi lulusan yang dianggap sudah memenuhi persyaratan dan mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang dibuat. Jadi seperti itu. Kemudian selain ijazah sebetulnya dalam proses pendidikan itu mereka diberikan soft skill, ya. Kalau ijazah itu lebih banyak memunculkan mungkin IPK dan sebagainya, itu hard skill-nya. Tapi ada soft skill yang tidak tercantum, itu adalah integritas, moral, dan kejujuran, itu adalah bagian yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam mencapai sebuah potensi lulusan. Nah, ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memiliki program utama perguruan tinggi vokasi dengan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri. Ini kalau kita ilustrasikan seperti dua buah roda gigi yang saling bertautan, makanya keduanya ini harus bisa selaras dalam bergerak. Jangan sampai tidak nyambung. Kalau tidak nyambung, satu bergerak, satu diam. Dan sebaliknya, kalau dia arahnya berbeda, tentunya akan membuat macet satu yang. Ini diharapkan kita membuat program-program yang membuat sebuah link and match perguruan tinggi, vokasi, dan dunia kerja atau dunia usaha dan dunia industri. Bentuk-bentuknya seperti apa? Nah, yang pertama, ini nomor 1, itu kurikulum disusun bersama industri. Jadi bagaimana kita bisa tahu kebutuhan industri kalau yang menyusunnya itu bukan orang industri atau orang-orang yang secara umum tidak pernah berpengalaman untuk menjalankan industri. Dosen mungkin sebagian besar waktunya di kampus. Ya, untuk itu maka diperlukan satu diskusi bersama dengan industri, apa sih sebetulnya kebutuhan industri. Carikan masukan-masukan dari industri yang terkait dengan kompetensi lulusan dari program studi yang ada di Politeknik. Kurikulum itu harus disusun bersama dengan industri. Buat sebuah FGD, buat sebuah workshop, buat sebuah diskusi-diskusi. Ya, jangan cuma satu kali, tapi beberapa kali sampai ketika kurikulum itu kemudian dibuat dan dihasilkan, itu kemudian diverifikasi kembali ke industri. Ini kira-kira luaran seperti ini benar tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya ada sebuah komitmen atau ada sebuah kesepakatan bahwa memang itulah yang memang dibutuhkan oleh industri. Industri itu sangat beragam. Ya, dari satu kompetensi dengan kompetensi lain tentunya kita harus mencari industri-industri yang paling mewakili kebutuhan atau jenis prodi yang kita kembangkan dan kita jalankan, sehingga nanti industri yang kita undang adalah industri yang cocok. Jadi tempat bekerja bagi lulusan kita. Kemudian program yang kedua adalah bagaimana dosen dari industri itu
bisa mengajar di politeknik, ya. Ya mungkin ada 1 sesi, 2 sesi, beberapa sesi ya, bahkan kalau perlu diberikan SKS. Ya bekerja sama dengan dosen internal untuk bisa mengembangkan mata kuliah tertentu. Kenapa begitu? Karena dosen dari industri itu memiliki pengalaman, memiliki sebuah sense, memiliki sebuah pengetahuan, dan tentunya dia akan lebih luas wawasannya karena problem-problem itu datang saat mereka melakukan pekerjaan. Nah, disitulah kemudian mahasiswa akan mendapatkan pengalamannya, mendapatkan wawasannya, sehingga akhirnya nanti mahasiswa akan mengetahui, oh suasana industri seperti apa, berdasarkan cerita atau berdasarkan pengajaran dari dosen dari industri. Kemudian yang ketiga, saat mereka punya keahlian, mungkin semester 4, semester 5, setelah mereka diberikan dasar-dasar pada semester 1, 2, 3, dan 4, itu mereka kemudian diterjunkan, ya mahasiswa itu kemudian diterjunkan ke industri untuk mengenal secara langsung suasana dan situasi di industri, yaitu dalam program magang terstruktur. Terstruktur itu maksudnya memang kita canangkan dan kita programkan, masukkan ke dalam kurikulum. 1 semester, 2 semester ya, tergantung dari level pendidikan. Kalau misalnya D3 1 semester mungkin cukup. D4 bisa sampai 2 semester di industri. Ya, jadi dengan mereka kemudian magang di industri, mereka akan tahu suasana industri, situasi industri, kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan pegawai ya atau teknisi lainnya. Itu ada hal-hal yang tidak bisa dia dapatkan di lingkungan kampus. Sehingga magang ini merupakan satu bentuk bagaimana menciptakan sebuah pengalaman industri yang walaupun cuma 1 semester atau 2 semester itu bisa kemudian menjadikan mereka merasakan suasana industri seperti apa. Yang keempat, bila kurikulumnya sudah disusun bersama industri, kemudian dosen dari industri, kemudian mahasiswa yang pun dikenal oleh industri, tentunya ada komitmen kuat dari industri untuk bisa menyerap lulusan. Muncul kepercayaan dari industri. Iya, saya mengenal di Politeknik A, punya mahasiswa kompetensi yang saya perlukan. Dan saya sudah pernah, ini industri yang ngomong ya, saya sudah pernah melihat mereka magang dan cukup bagus. Demikian muncul kepercayaan industri, ya mereka tidak ragu dalam merekrut. Tentunya melalui sebuah proses rekrutmen, karena antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain tentunya punya perbedaan level keahliannya, karena ya masing-masing juga tentunya bisa mengembangkan sesuai dengan level keahliannya masing-masing. Dan seterusnya ini ada 5, 6, 7, 8, 9. Ini semua program ini lebih kita arahkan bagaimana adanya link. Ya, link itu kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian dilibatkan dalam sebuah proses pendidikan. Ya, saya lanjut dulu. Di sini prinsipnya adalah bagaimana lingkungan pembelajaran yang diciptakan itu merupakan representasi dari suasana kerja atau suasana industri ya, dalam pendidikan vokasi. Ada beberapa istilah yang sudah dimunculkan ya dalam beberapa tahun terakhir ini untuk politeknik. Misalnya yang pertama dual system. Dual system itu adalah sistem magang industri. 3-2-1 itu 3 semester di kampus, 2 semester di industri, 1 semester di kampus. Ini untuk program diploma 3. Atau 4-1-1. Jadi misalnya 4 semester di kampus, 1 semester di industri, 1 semester di perguruan tinggi lagi. Ini untuk program diploma 3. Kemudian ada istilah production based education, ada istilah center of technology, ada istilah industrial based learning. Ya, dual system, yaitu praktek industri untuk diploma 3 itu contohnya 4-1-1, di mana 4 semester dia berada di perguruan tinggi, yaitu untuk memberikan dasar-dasar bagaimana menggunakan alat, bagaimana menggunakan mesin, kemudian bagaimana dia memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu dasar dan ilmu praktis yang dia perlukan untuk program studinya. Baru kemudian 1 semester berikutnya atau semester 5 dia di industri. Ya, bekal 4 semester itu diharapkan memang sudah memiliki paling tidak ya
dasar-dasar yang bisa dikembangkan kemudian di industri sebagai sebuah magang. Dan semester terakhir dia kembali ke perguruan tinggi dalam rangka menyelesaikan misalnya ada proyek akhir, ya, dan sebagainya, menyelesaikan mata kuliah yang belum selesai. Ini adalah bentuk dual system praktek industri untuk mahasiswa. Kemudian suasana industri lain yang bisa dimunculkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran adalah production based education. Apa itu? Ya. Jadi ada sebuah proses pembelajaran di mana mahasiswa dengan dosen, ya, atau dosen memberikan sebuah pembelajaran kepada mahasiswa, ya, berasal dari problem-problem di industri, berasal dari permintaan-permintaan industri. Contoh industri misalnya ingin membuat sebuah produk, kemudian dia datang ke politeknik, ya, kemudian secara sistem diberikan kepada program studi, dosen kemudian memberikan sebuah praktik, ya, di mana dalam proses praktik itu mahasiswa dilibatkan, ya, dalam mata kuliah tertentu untuk membuat produk tersebut. Ya, jadi ada sebuah kegiatan produksi, yaitu membuat barang yang dipesan industri. Di mana dalam proses produksi ini mahasiswa dilibatkan karena mereka belajar, dibimbing oleh dosen, menggunakan mesin-mesin yang ada di politeknik, ya, sehingga produk itu bisa jadi dan tentunya berstandar industri. Nah, kalau berstandar industri berarti sebuah proses pembimbingan dan proses pembuatannya itu harus sesuai, ya, dengan sistem di industri. Nah, itulah teaching. Kemudian ada istilah Center of Technology, ya. Politeknik itu punya fasilitas, punya peralatan, ya. Kemudian dia juga punya lecture capacity atau dosen-dosen yang punya kapasitas. Industri juga punya kebutuhan, ya. Dan perlu ada sebuah sistem dan infrastruktur yang mendukung. Nah, disitulah kemudian bisa dijadikan Center of Technology dari politeknik. Apa unggulan dari politeknik yang bisa dimunculkan, yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain, yang atau khusus ada di situ. Ini memang program jauh ke depan. Jadi politeknik harus memiliki sebuah visi atau misi bagaimana bisa menjadikan politeknik ini menjadi center of technology. Artinya apa? Ketika bisa menjadi center of technology, maka orang-orang akan datang untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Siapa yang menyelesaikan? Tentunya dosen-dosen yang punya kapasitas. Bagaimana mahasiswa? Pasti mahasiswa akan bisa dilibatkan untuk membantu dosen-dosen itu melaksanakan penyelesaian dari sebuah permasalahan yang datang dari industri. Atau bisa memunculkan sebuah produk-produk unggulan yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian dijual pasar, diterima, ya, membuat mesin, membuat alat, dan sebagainya. Itulah Center of Technology. Di mana dalam proses pembelajaran semua mahasiswa dilibatkan, dosen-dosen terlibat, menghasilkan sebuah produk yang siap digunakan oleh pasar. Tentunya dalam prosesnya itu perlu disusun sebuah kurikulum yang mendukung berjalannya Center of Technology. Nah, kemudian ada istilah industrial based learning. Jadi bagaimana politeknik ini ke depannya, ya, bisa mengintegrasikan sistem pendidikan dengan sistem perusahaan dan sistem bisnis. Nah, ini kita kenal ada yang namanya BLU di sistem pemerintah, Badan Layanan Umum, atau PTNBH, ya, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Artinya apa? Dari sisi keuangan, dari sisi sistem dan sebagainya itu perguruan tinggi kalau sudah BLU atau PTNBH itu diberikan keleluasaan sehingga mereka atau perguruan tinggi bisa melaksanakan proses bisnis. Seperti kita ketahui, apabila kita mengerjakan sebuah proses yang menghasilkan produk yang dijual, itu tentunya perlu sebuah sistem. Sistem perusahaan itu kalau bisa dibuat dalam sebuah kegiatan yang berjalan di politeknik, itu tentunya akan membuat suasana industri di dalam politeknik. Artinya bukan menjadi sebuah perusahaan, tapi justru sistem pendidikan inilah yang dikembangkan menjadi sebuah sistem yang mirip dengan
sistem perusahaan. Contoh ada pemasarannya, ada sistem dokumentasinya, ada kepala produksinya, ada misalnya laboratoriumnya, ada sektor-sektor atau unit-unit yang mendukung sebuah sistem perusahaan. Diintegrasikan dengan sistem pendidikan. Jadi perlu diingat memang yang diutamakan adalah sistem ya dalam bentuk ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi apabila hal-hal tersebut masih kurang, tentunya kita bisa diskusikan lagi di tempat lain, pada suasana lain, pada kesempatan lain. Dan terakhir saya ucapkan selamat bagi Politeknik Energi dan Pertambangan yang sudah melaksanakan disnatalisnya. Semoga ke depan Politeknik ini bisa semakin maju, semakin kuat, semakin berkembang, dan bisa membangun proses-proses pelaksanaan pendidikan didukung oleh sarana prasarana sehingga mahasiswanya lulus siap bekerja, siap untuk berkontribusi di industri. Demikian saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi kedua yang diisi pemaparan oleh General Manager Division Head Human Capital and Learning Division PT Pema Persada Nusantara Bapak Abdul Nasir Maksum SH dengan judul Peranan Lulusan Pendidikan Vokasi dalam Industri Pertambangan. Halo. Oke Pak, sudah kedengaran? Sudah kedengaran, oke. Terima kasih pertama saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada saya khususnya dan Pema Persada Nusantara pada umumnya atas kesempatan sharing pada pagi hari ini dalam rangka Dies Natalis yang pertama Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perlu kami sampaikan bahwa Pema Persada Nusantara sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang mining kontraktor atau kontraktor pertambangan, tentunya selama ini sering atau cukup banyak memakai tenaga kerja yang berasal dari sekolah-sekolah vokasi, ya, D3 dari berbagai macam perguruan tinggi. Ya, tentunya ini satu hal yang cukup membantu kami ya dalam menggerakkan bisnis PAMA secara keseluruhan. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mencoba sharing kira-kira kalau di PAMA sendiri seperti apa sih profil dari teman-teman yang berasal dari vokasi, ya. Tentunya kaitannya dengan Politeknik Energi dan Pertambangan yang nanti
akan meluluskan lulusannya mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, tentunya juga menjadi salah satu yang bisa menjadi mitra PAMA di dalam membangun PAMA ke depan. Tentunya sebelum saya mulai, saya menyapa dulu beberapa bapak-bapak yang ada di dalam forum ini. Pertama, pelaksana tugas Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Bapak Wahidin Sugiman. Selamat pagi, Pak. Kemudian Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Prahoro Nur Cahyo. Bapak Profesor Wiratmaja Puja, selamat pagi, Pak. Kemudian Bapak Dwi Nugroho, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi, Mineral, dan Batubara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kemudian Bapak Beni Bandanaja, Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat pagi, Pak. Serta para undangan hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan tentunya para sivitas akademika dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Mungkin bisa di slide show, Mas, presentasinya. Terlalu maju. Ya. Oke. Oke. Di slide show, Mas, ya. Iya, oke, sambil kita nunggu slide show. Jadi PT PAMA Persada Nusantara berdiri sejak tahun 93. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa kita merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah PT United Tractors Tbk, dan di atasnya lagi kita berada di bawah PT Astra International Tbk. Jadi PT PAMA merupakan bagian dari grup Astra secara keseluruhan. Ya, saat ini kita main bisnis kita adalah di kontraktor pertambangan. Ya, jadi kita sekarang bekerja di 16 proyek di seluruh Indonesia. Ya, yang lebih khususnya lagi kita bekerja di 2 provinsi yang besar, yaitu di dua pulau yang besar, yaitu di Kalimantan dan Sumatera, di mana kita ada 15 proyek. Kita berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan ada 1 proyek ada di Sumatera Selatan. Dan kita sekarang bekerja dengan karyawan sekitar 20.000 orang, ya, 20.000 sekian, hampir 21.000, dan dengan memakai unit sekitar 4.000-an unit, ya, alat baik alat yang dari yang ringan sampai alat berat, heavy dump truck. Nah, sementara ke depan atau sekarang ini bisnis PAMA sendiri itu tidak hanya di mining kontraktor, tapi kita juga sudah merambah di mining owner, ya. Kita punya beberapa konsesi tambang batu bara, serta juga kita sudah mulai masuk di mineral, ya, dengan kemarin kita menjadi salah satu pemegang saham di Agincourt Resource yang ada di Tapanuli Tengah. Kemudian kita juga sudah mulai memasuki bisnis energy producer, atau kita mencoba membangun power plant yang ada di Kalimantan Tengah. Dan beberapa anak perusahaan terkait dengan bisnis batu bara, yaitu coal trading, dan juga
beberapa kontraktor yang ada di bawah kita seperti KPP. Slide-nya mungkin bisa tampilkan, Pak. Ya, next, Pak. Next. Apa saya operate dari tempat saya aja kali ya, kalau kesulitan di sana. Bagaimana tim? Apakah berkenan? Ya. Next aja, Pak. Oke. Next lagi, Pak. Ya, ini tadi saya sampaikan bahwa kita secara perusahaan kita berada di bawah grup Astra ya, secara paling induk kita, kemudian juga kita berada di United. Dan ini adalah profil bisnis yang kita sedang jalankan untuk saat ini, yaitu kita ada di mining kontraktor ya, kemudian kita di sana ada kita sendiri PAMA, kemudian ada KPP, kemudian kita ada di coal owner dan trading bisnis, kemudian di mineral kita punya Gincorp dan SCR. Untuk tim, apakah berkenan untuk agar Bapak... Ya, oke, sudah tampil. Next, Pak. Ya, ini profil bisnis kita ya, bahwa sekarang kita sudah bekerja sama dengan customer-customer yang cukup besar di coal, yaitu dari Adaro, kemudian Bukit Asam, KPC, kemudian Kideko, ya, kemudian apa namanya ITM Group, itu merupakan customer-customer besar yang ada di bisnis coal, bisnis batu bara, dan PAMA sekarang menguasai 52% dari market share untuk kontraktor pertambangan. Sehingga karena di bisnis coal atau batu bara itu sebagai kontraktor kita yang menjalankan operasional di lapangan, sehingga memang dari sisi SDM kita memang cukup besar. Bisnis mining kontraktor kan bisnis yang padat modal dan padat karya. Artinya apa? Artinya secara industri kita cukup membutuhkan alat-alat yang banyak dan juga sekaligus juga manpower yang cukup banyak. Sehingga tadi kalau bisa kita lihat karyawan kita 20 ribuan di seluruh proyek kita, di mana yang ada di proyek itu hampir sekitar 96-95% ada di proyek ya, sehingga di HO itu cuma sedikit saja. Nah, dengan komposisi seperti itu tentunya kebutuhan akan tenaga kerja yang ada di lapangan itu besar. Ya, mungkin next slide, Pak. Nah, kalau bisa kita lihat profil yang ada di PAMA, yaitu dari 20.800 karyawan kita,
itu memang sebagian besar itu ada di posisi operator dan mekanik, ya. Itu ada sekitar kurang lebih, mungkin belum pindah slide Mas, sebelumnya dulu. Nah, ada sekitar 14.000 itu ada pada posisi operator dan mekanik. Nah, kemudian yang menempati posisi kedua itu adalah teman-teman yang ada di posisi group leader, ya. Mungkin jangan dulu pindah Mas, sebelumnya dulu. Nah, ada pada posisi group leader. Nah, group leader atau officer atau instruktur ini yang sebagian besar, ya sebagai saya katakan sebagian besar itu berasal dari teman-teman D3 atau teman-teman yang vokasi, ya. Nah, apa sih tugasnya? Para GL atau instruktur ini memang merupakan level leader yang paling depan, yang berhadapan dengan para operator dan mekanik, ya. Jadi kalau kita lihat di slide-nya sebelah kanan, ada 1.430 total D3 yang ada di tempat kita, dan sebagian besar memang menempati posisi group leader, ya, yang membawahi operator sekian, mungkin sekitar 10-15 orang, kemudian juga mekanik, ya. Sehingga memang kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dari para teman-teman yang lulusan dari D3 atau teman-teman dari vokasi ini memang cukup kompleks, ya, cukup kompleks kompetensinya yang kita inginkan. Dari jenjang teman-teman yang D3 ini, karena mereka berhadapan langsung, tentunya yang paling penting adalah kemampuan teknikal mereka yang harus menguasai. Tentunya kalau teman-teman dari Politeknik Energi dan Pertambangan tentunya nanti akan berhadapan di lapangan bagaimana mengelola tambang, bagaimana pengetahuan tentang tambang di lapangan. Nah, ini yang gambaran yang ada di kita sekarang. Nah, dari teman-teman yang D3 dan dari vokasi ini, tentunya kita berharap ke depan mereka pasti akan menduduki posisi-posisi yang lebih atas lagi, ya. Next, Mas. Nah, kalau kita lihat ya ini cuma sekedar data aja ya, karena mungkin ke depan mungkin tentunya teman-teman dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung tentu akan mengisi posisi-posisi ini. Nah, sekarang saya sampaikan bahwa di kita itu sekarang yang paling banyak mengisi posisi teman-teman tadi group leader atau instruktur atau officer itu adalah dari teman-teman dari Politeknik Negeri Malang, ya, kemudian Semarang, kemudian juga Bandung. Ya, ini yang kampus-kampus yang bekerja sama dengan kita dari tahun ke tahun untuk mengisi posisi-posisi yang ada di PAMA. Ya. Next. Nah, apa saja yang diisi posisi-posisinya? Kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya teman-teman D3 ini hampir mengisi di semua divisi atau di semua tempat bagian yang ada di kita, ya. Baik itu di operation, terutama paling banyak itu di operation untuk teman-teman yang dari teknik sipil, kemudian mungkin juga nanti tambang, geologi, ya itu pasti akan ada di lapangan, di operation atau engineering. Kemudian juga di plan division teman-teman dari mesin, ya mekanik, itu pasti akan mengisi di posisi-posisi di plan division. Kemudian juga di supply management, karena juga analisa terhadap penggunaan spare part dan lain sebagainya, itu pasti juga akan membutuhkan teman-teman yang mengetahui kondisi yang ada atau kompetensi yang mereka punyai. Sampai kepada safety, SHI division. Tentunya pengelolaan safety yang baik juga harus didukung dengan pengetahuan atau kompetensi bagaimana dia mengetahui tentang kondisi di lapangan atau tambang. Jadi sebenarnya tawaran kita untuk teman-teman yang dari D3 atau vokasi ini untuk di lapangan itu banyak posisi-posisi yang mereka bisa masuki, ya. Tapi terutama kalau untuk di PAMA, core bisnis kita adalah mining kontraktor, tentunya yang diharapkan adalah teman-teman yang ada di operation atau di engineering, ya. Nah ini yang terjadi atau yang ada di PAMA.
Sehingga menurut saya tadi saya sempat mendengarkan paparan sebelumnya bahwa bagaimana menciptakan suasana pendidikan atau suasana belajar atau suasana kuliah itu mirip dengan suasana bekerja. Saya sangat sepakat itu. Artinya apa? Artinya bahwa memang kalau teman-teman D3 ya itu sebenarnya dari sisi teknikal itu saya merasakan itu lebih lengkap sebenarnya dari sisi teknikal ya, praktek kemudian teori dia praktek itu lebih lengkap di lapangan. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahin. Nah, praktek kerja lapangan, kemudian bekerja sama dengan industri yang tentunya akan menjadi sasaran untuk bekerja itu tentunya sangat diperlukan agar supaya pada waktu lulus kemudian masuk ke industrinya itu dia sudah bisa siap. Ya. Next slide, Mas. Nah, ini yang tentunya sekarang dan yang akan datang yang kita butuhkan. Ya, jujur saya katakan bahwa sekarang ini perusahaan-perusahaan yang persaingannya cukup ketat, ya, seperti kita di mining kontraktor, di mana semakin hari kita harus fokus terhadap cost, ya, efisiensi dan lain sebagainya. Itu pasti kita mengharapkan para pekerja kita juga punya mindset yang sama. Ya, sekarang eranya teknologi. Ya, diharapkan ke depan lulusan vokasi yang masuk ke kita, ya, baik D3 yang khusus mungkin pertama atau D3 yang lain, misalnya seperti dari mesin dan sebagainya itu teman-teman yang menguasai teknologi. Karena sekarang itu semua hal bisa dilakukan dengan teknologi, ya. Kayak di PAMA sekarang kita lagi mengembangkan yang namanya big data. Ya. Big data itu adalah bagaimana mengelola seluruh data yang terintegrasi bisa menjadi hal yang bisa di follow up secepatnya, ya. Nggak cuma sekedar digitalisasi, nggak cuma sekedar mempercepat mendapatkan data, tapi bagaimana actionnya, bagaimana follow up-nya. Karena dengan follow up yang cepat atas deviasi yang ada di lapangan itu bisa mengefisienkan waktu maupun tenaga mungkin atau mungkin dari sisi cost. Nah, kalau coba kita lihat di beberapa yang saya tampilkan di sini, kita juga sudah mulai bicara penggunaan drone. Ini mungkin drone teman-teman sudah pada tahu semua lah. Tapi drone ini bisa bermanfaat bagaimana supaya akurasi terhadap planning dan eksekusi di lapangan itu bisa dilakukan secara lebih tepat. Ya, kemudian juga di collision avoidance system ini adalah bagaimana kontrol operator, ya, antara dia membawa alat itu bisa terkontrol sehingga itu bisa tidak terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian operator personal assistant juga kita kembangkan satu alat atau satu alat yang bisa mengontrol bagaimana operator kita itu bisa bekerja, bisa memanfaatkan waktunya, walaupun dia istirahat dan sebagainya itu supaya bisa kita dapatkan operator yang siap bekerja. Ya, kemudian auto dispatch system. Jadi teknologi kata kuncinya untuk sekarang ini. Jadi kalau saya sih berharap agar semua teman-teman yang berasal dari vokasi, ya, dari D3 masuk ke lingkungan bekerja itu sudah nggak lagi tergagap-gagap lagi dengan teknologi. Jadi mereka sudah mengetahui kira-kira apa yang bisa mereka lakukan, apa yang mereka bisa kembangkan sebagai daya kreativitasnya mereka. Nah, ini ada beberapa voice of customer. Ini saya coba berbincang-bincang atau minta masukan dari teman-teman pengguna, teman-teman D3 atau vokasi di lapangan terhadap apa yang mereka harapkan sih dari teman-teman vokasi ini. Pertama, penguasaan teknologi dan skill dasar penggunaan komputer. Nah, ini menurut saya keharusan lah, keniscayaan. Ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak bisa lagi menggunakan teknologi atau malah komputernya masih tergagap-gagap gitu. Menurut saya itu harusnya sudah lewat gitu ya. Kemudian kematangan leadership. Nah, ini emosi, komunikasi dan memimpin subordinat. Ya. Jadi memang saya terus terang aja saya katakan di sini bahwa
salah satu kelemahan dari teman-teman di vokasi itu adalah leadership-nya yang kurang terlatih, ya. Jadi kadang-kadang di lapangan itu mereka katakan bahwa oh anaknya bagus secara technical skill-nya dia menguasai ini, tapi pas disuruh mimpin grup atau mimpin tim itu kurang percaya diri atau kurang bisa memimpin teman-temannya. Nah ini mungkin harus jadi perhatian ya, mungkin di teman-teman yang sekarang masih kuliah ya. Tolong kalau memang teman-teman punya minat terhadap bagaimana bisa menjadi seorang leader yang baik, walaupun tidak ada materi pelajaran atau tidak ada kurikulum yang mengajarkan leadership, bisa belajar di organisasi, bisa belajar di ekstrakurikuler, ekstra kegiatan mahasiswa. Di sana Anda bisa ditempa untuk belajar menjadi seorang leader. Ya. Saya selalu atau di PAMA selalu sangat berminat terhadap teman-teman yang tidak cuma bisa menyelesaikan sekolah dengan baik, tapi dia juga bisa berorganisasi dengan baik. Karena apa? Organisasi itu mengajarkan dia untuk berkomunikasi yang baik, ya, menjalin relasi yang baik, ya, bisa memanage masalah, gitu ya. Itu organisasi. Makanya kita selalu memilih teman-teman yang punya kegiatan organisasi. Tentunya juga jangan dilupakan juga prestasi akademiknya, ya. Jadi itu saling melengkapi. Kemudian yang berikutnya diharapkan bisa cepat beradaptasi terhadap kondisi. Jadi adaptability skill-nya itu harus harus punya adaptability skill yang baik gitu loh. Cepat beradaptasi. Kalau misalnya dia dari orang terbiasa hidup di menambah ilmu dan wawasan dan tentunya juga meningkatkan keyakinan mahasiswa dan khususnya mahasiswa pendidikan vokasi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung untuk semakin bersaing di dunia kerja. Baiklah hadirin yang kami hormati, kembali kita akan melihat tayangan video rangkaian kegiatan Disnatalis PIP Bandung yang ke-1. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kami mohon untuk dapat menyalakan fitur video dalam kegiatan foto bersama ini. Di spotlight-nya dimatiin.
silakan, mungkin ada yang memimpin. Oke, kita akan mulai karena ada 3 screen layar, jadi 3 layar. 1, 2, 3. Senyum. Ya, layar yang kedua. 1, 2, 3. Layar yang terakhir. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian rangkaian acara Disatalis PEP Bandung yang ke-1 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, kelompok 3, kegiatan pengabdian masyarakat di desa di Solo, maka administrasi kami untuk kebersihan, maka kami akan menyumbangkan 10 unit bak sampah, 3 cangkul, 10 sapu lidi, dan kantong kresek. Guys, kamu harus tahu nih, sektor energi sumber daya mineral atau ESDM memiliki peran yang sangat penting sebagai penjamin sumber pasokan energi dan mineral di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ESDM memerlukan tenaga ahli yang berkualitas, tidak hanya di lingkup nasional, namun juga internasional.
Bersamaan dengan program kerja Presiden yaitu mengutamakan pembangunan SDM yang terampil serta menguasai iptek di era industri 4.0, Politeknik Energi dan Pertambangan atau PEP Bandung di bawah Kementerian ESDM hadir menawarkan pendidikan vokasi yang dapat mencetak SDM sesuai kebutuhan industri pertambangan. PEP Bandung memiliki program unggulan yaitu magang selama 1 tahun di perusahaan pertambangan di seluruh Indonesia. Kurikulum di PEP Bandung juga didominasi oleh praktek guys, jadi nantinya kalian akan lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, para lulusan PEP Bandung juga akan mendapatkan sertifikasi sesuai dengan program studi dan kebutuhan industrinya. Kementerian ESDM juga memiliki program beasiswa yang menarik banget buat para mahasiswa berprestasi. Politeknik Energi dan Pertambangan atau PEP Bandung hadirkan 3 program studi. Yang pertama yaitu Prodi Geologi. Terima kasih Pak Badan, Pak Prabowo, Pak Ira, Pak Nur, terima kasih semua atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih atas support pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Masih berharap dukungan dari Bapak Ibu semua untuk kemajuan PEP Bandung ke depan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.